Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik berganti menit, menit berganti jam, tidak terasa satu hari, 2 hari, dan kita hari ini memasuki hari ketiga Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ketetapan iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa diberikan kelancaran, kekhusyuan, kenikmatan, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang menikmati, yang khusyuk dalam ibadah, maka waktu akan terasa begitu cepat. Untuk satu hari terasa kemarin. Bahkan kata Nabi dalam satu riwayat, di akhir zaman ini 1 tahun akan terasa seperti 1 bulan. 1 bulan akan terasa seperti 1 minggu. 1 minggu terasa seperti 1 hari, 24 jam. 1 hari terasa seperti 1 jam. 1 jam asa kamari mimiti puasa. Ayeuna geus hari katilu. Sehingga kekhusyuan dalam ibadah ini hanya diberikan kepada mereka yang Allah anugerahkan keimanan. Tetapi berbeda dengan mereka yang tidak mendapatkan anugerah iman atau imannya lemah, maka dalam melaksanakan ibadah akan penuh dengan kepayahan, akan penuh dengan penderitaan, akan penuh dengan kesusahan. Karena mereka tidak mengukur apa yang mereka lakukan itu semata-mata perintah Allah. Manusia punya keinginan, manusia punya kehendak, bahkan manusia punya kebutuhan. Yang aneh tatkala manusia hanya ingin memenuhi keinginan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya yang namanya manusia kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Allah sudah tetapkan pemenuhan untuk kebutuhannya. Bahkan sekalipun yang tidak diminta. Kebanyakan orang itu meminta sesuatu yang mereka inginkan, tetapi lupa mensyukuri sesuatu yang sudah Allah berikan. Sehingga dengan momentum puasa ini, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari perut yang lapar, tenaga yang lemah, sejatinya hati dan pikiran kita akan bisa lebih fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang perutnya selalu kenyang, maka sulit ataupun akan mudah melupakan nikmat-nikmat lain yang Allah telah berikan. Berbeda tatkala ketika perut lapar, pikiran menjadi jernih, ingat kepada Allah. Ada keinginan, ada kebutuhan. Orang yang selalu ingin memenuhi keinginannya, maka dia akan tidak pernah merasakan kecukupan ataupun merasakan kebahagiaan. Karena keinginan manusia ini akan begitu banyak. Sudah ingin ini, ingin lagi yang lain. Sudah ingin dapat ini, ingin lagi yang lain. Sehingga sejatinya seharusnya manusia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan hari ini karena kebutuhannya sudah Allah penuhi. Bahkan yang tidak kita pinta, seperti kita bernapas, seperti kita berkedip, seperti kaki kita masih bisa berjalan, tangan kita masih bergerak. Itu satu kebutuhan yang mungkin jarang kita minta tetapi Allah berikan. Lihat saudara kita yang hari ini mungkin matanya sakit, hari ini kakinya sakit, yang hari ini mungkin tangannya tidak bisa lagi bergerak. Maka orang yang dekat dengan Allah melalui ibadah puasa ini akan jauh lebih bersyukur karena mereka mensyukuri kebutuhannya sudah Allah penuhi. Adapun keinginan, maka tidak akan ada akhir. Selama manusia hidup, maka keinginan itu akan selalu ada dan muncul. Selama keinginan itu menjadi pikiran, maka itu menjadi sumber masalah bagi manusia itu sendiri. Maka sejatinya secara ilmu psikologi, orang sakit itu karena 2 hal. Orang sakit itu karena 2 hal. Yang pertama, mereka yang banyak memikirkan sesuatu yang tidak dapat dia raih. Banyak keinginan, banyak pikiran. Yang kedua, orang mudah sakit itu ya candanya karena banyak cicilan gitu ya. Karena cicilan itu menjadi pemikiran juga. Padahal cicilan itu menjadi dari akibat dampak gaya hidup.
Allah sudah cukupkan makan kita sepiring tetapi ingin yang lain-lain. Allah sudah cukupkan rumah kita seadanya tetapi memikirkan rumah-rumah yang lain. Sehingga orang yang banyak pikiran, orang yang banyak cicilan karena hedonis atau gaya hidup itu mudah rentan kena secara fisik menjadi sakit. Tetapi mereka yang lepas, mereka yang mensyukuri apa yang Allah berikan, besar ataupun kecil, maka dia akan memiliki pikiran yang jernih, badannya yang fit, badan yang sehat. Ternyata orang-orang yang Allah uji dengan sakit itu rata-rata orang yang kepalanya banyak berpikir sesuatu hal yang di luar kapasitasnya. Ingin apa, ingin itu, ingin dan yang lainnya. Padahal hanya satu. Ketika Allah cabut sehat kita, sehebat apapun dia, orang kaya, orang berkarir, orang muda, orang tua, ketika sakit permintaannya satu, yaitu dia ingin sehat. Sehingga sehat ini adalah nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan, harus kita syukuri. Selama kita bangun tidak ada selang di tubuh kita, tatkala kita bangun kita masih bisa minum air putih, tatkala kita bangun kita masih menggerakkan kaki berjalan di rumah kita, maka itulah yang patut kita syukuri untuk bekal ibadah. Karena tidak sedikit orang yang mobil ada, rumah besar, jabatan di kantor mentereng, tapi kalau sudah Allah berikan sakit karena banyak pikiran, apalagi sakit karena banyak cicilan, maka tidak ada artinya punya mobil, tidak ada artinya punya rumah. Kadang mobil yang dipakai pun bukan mobil milik tetapi mobil ambulan. Kadang rumah yang digunakan pun untuk istirahat bukan rumah yang dibangunnya tetapi malah pindah ke rumah sakit. Maka kita bersyukur hari ini di hari ketiga puasa kita, mudah-mudahan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kapasitas kemampuan ilmu yang kita miliki. Karena sejatinya puasa ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk membentuk jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah, tidak mengkhawatirkan, terlalu khawatir dengan apa yang menjadi keinginan dunia, kebutuhan dunia. Karena Allah sudah tetapkan takaran rezekinya, takaran bagian-bagiannya, takaran kebutuhannya. Setiap orang tidak bisa disamakan kebutuhan apalagi keinginannya, tetapi Allah sudah tetapkan dengan kekuasaannya yang terbaik untuk setiap hambanya. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan itu gunakanlah untuk meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang tinggal 27 ya, 26 hari lagi kalau 29 kita diberikan kesehatan, diberikan kekhusyuan, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Terkadang hausnya satu hari, laparnya satu hari, tatkala buka maghrib satu gelas kolak saja, satu gelas atau buka makan bala-bala saja udah kenyang. Dengan begitu singkat dihapuskan rasa haus lapar satu hari itu. Itulah gambaran dunia kenikmatan yang penuh dengan tipu daya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, berkah rezekinya dan juga istiqomah taat dalam melaksanakan ibadahnya. Sini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.